Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Pastinya kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Amin. Haleluya, saudaraku. Setelah minggu ibadah kita lepas, 1 minggu lalu kita sangat diberkati, kita sangat bersyukur atas firman Tuhan. Kita sangat bersyukur diberkati oleh hamba Tuhan Pak Sigalinggi di tempat ini. Semua kita telah dipulihkan, amin. Kita percaya saudaraku, kita semua mendapat berkat yang baru. Dan saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan segala ucapan syukur kita atas setiap berkat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat Tuhan, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangannya saudara. Kita berdoa. Bapa, sungguh Kau baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh datang di tempat ini semua karena kasih kemurahan. Terima kasih Tuhan bahwa waktu yang sudah Tuhan beri bagi kami, sehingga saat ini Tuhan Yesus kami bawa hati kami untuk menyembah Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Sebab kami percaya tidak ada Allah dari selain Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Sebab itu Tuhan Yesus hari ini kami bawa seluruh hidup kami persembahkan di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Siapapun Tuhan Yesus kami saat ini yang datang di hadapan-Mu, kami mau memperoleh Tuhan Yesus ampunan daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan Yesus jika sepanjang waktu ini kami telah menyakiti hati. Kami bukakan hati-Mu Tuhan. Namun saat ini kami telah berserah dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap kami, sanggup menyembuhkan setiap kami yang berdosa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami Bapa, kami mau bersyukur di bawah kaki-Mu Tuhan, karena kami rindu untuk menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Hari ini Tuhan Yesus kami menyerahkan segala puji-pujian kami. Kami mau menyembah Allah kami yang hidup, Yesus yang kami percayai. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus yang hidup. Kita sembah Dia dengan segenap hati. Kita sembah Dia dengan Tuhan yang layak menerima pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Berharaplah terus kepada Tuhan. Oh Jesus, kita akan berikan kita kepada Tuhan. Saatku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku
boleh berencana, namun Tuhan akan berencana menyempurnakan. Walau sesulit apapun yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, percaya bahwa Allah kita dia Allah yang sanggup. Dia Tuhan yang sanggup memberi pertolongan yang baru dalam hidup kita. Sebab itu jangan goyah, jangan bergerak, terus berjuang untuk memuliakan Tuhan, terus bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Sebab kita tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membuka rencana. Dengan segenap hatimu percaya katakan pujian ini kepada Tuhan. Ku percaya, yes. Engkau berkata, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami mau mengikuti-Mu saja. Kami mau mengikuti-Mu seturut kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan ada di tempat ini. Sebab itu kami datang untuk memuji memuliakan Tuhan. Bersama-sama kami Tuhan. Dan kita kawal Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Kita mau puji kepada Tuhan. Orang-orang yang diberkati wajahnya pasti ceria. Amin. Kita mau saudara memancarkan wajah kita yang berseri-seri kepada Tuhan. Amin. Apa diri kita yang berseri-seri, tapi semua yang berkati dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita mau puji kita kepada Tuhan. Aku dibuatkan.
bersinar-sinar. Wow, itu ya saudara. Jadi jangan yang begitu ya saudara. Ya, amin. Jadi boleh. Berarti Hannes boleh, pasti boleh. Anak Tuhan itu harus boleh melakukan segala sesuatu. Amin. Aku
tangan kepada Tuhan adalah satu kesempatan untuk mendapat kemurahan Tuhan. Orang yang mengangkat tangan adalah orang yang berserah. Ketika kau punya masalah, angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan Tuhan, aku perlu Engkau. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan jawaban. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberi pertolongan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melepaskanmu dari tangan musuhmu. Oleh sebab itu selalu berserah kepada Tuhan. Dengan berdoa mengarahkan tanganmu kepada Dia. Dari Dia ada pertolongan. Dari Tuhan ada pertolongan. Dia sanggup menolong. Dia sanggup menolong. Terima kasih. Orang yang berserah kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakanmu, percaya. Dia akan mengirimkan pertolongan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat sukacita dari surgawi. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengampunan pemulihan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur di dalam nama Yesus. Kami akan duduk di kaki Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Engkau yang mengisi kami, mengenyangkan kami dengan firman-Mu, dengan roti dari surga. Kami perlukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dari umat Tuhan yang saya kasihi. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil daripada 1 Korintus 12 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-14. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 14. Begini firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakannya binatang roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena semua seperti Tuhan, tubuh itu satu anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, walaupun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semoga diberkati. Puji Tuhan, semoga kita diberkati dengan pembacaan firman Tuhan. Haleluya, shalom.
Ya, perhatikan bulannya sebentar ya. Hari ini adalah minggu keempat bulan Juli. Ya, bagi umat Tuhan yang minggu depan ada minggu pelayanan, jalankan pelayanan Anda dengan baik. Dan jemaat yang perlu kita doakan sepanjang minggu adalah Bro Glenn yang saudara kita Glenn semua kenal ya, dan keluarga saudara kita Novita Sambal dan keluarga. Puji Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ingin menjadi ahli gereja jemaat, ya anggota jemaat, supaya boleh mengisi form, ya nanti dapatkan dari saya dan disertai dengan photostat ID ataupun paspor, supaya di anggota gereja saudara Anda boleh kita keanggotaannya jelas, begitu ya. Puji Tuhan. Dan jemaat Tuhan, ya saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, senyum satu dengan yang lain, selalu senyum, amin. Ya, senyum itu sehat, haleluya. Ya, Tuhan memberkati Anda. Setelah ibadah kita berfellowship, gunakan kesempatan untuk saling mengasihi. Dan bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan doa atau konseling, boleh call saya atau message saya secara personal. Mari kita berdoa terus untuk pelayanan kita seperti minggu lalu, terus gerakan penginjilan, dan terima kasih untuk kontribusi. Ya, Anda boleh melihat bagaimana perubahan ya, amin. Ya, haleluya. Kita sudah beli kamera, tapi ada banyak barang-barang lagi yang perlu, ya, supaya kita boleh live dengan baik. Tetapi live bukan untuk jemaat, kecuali karena bekerja, harus bekerja, ya, harus bekerja live. Kalau masih boleh dielakkan, ya, ataupun jangan karena melanggar undang-undang, amin. Kalau ada yang pilihan overtime ataupun bekerja lain, kalau overtime buatlah overtime masa hari biasa, amin. Tapi hari biasa utamakan Tuhan, dari Tuhan berkatnya, amin. Haleluya. Jadi live bukan untuk jemaat, kasih tahu kiri kanannya, live bukan untuk jemaat. Coba ya, acara live online gereja adalah untuk menjangkau orang luar yang belum mengenal Tuhan, amin. Ya, untuk jemaat Anda harus berada di gereja, terkecuali bekerja, amin. Ya, janganlah buat dilawan, mau usah dibilang nanti ya di tempat kerja. Kalau memang hari Minggu diharuskan bekerja, puji Tuhan. Presi Manual Assembly yang ke-24 tahun akan merayakan anniversary. Jadi ya, perayaan ini diadakan di Sampai saja, baik jemaat Kelang, Sri Kambangan, setiap semua di sana saja, mulai 27 Juli hari Rabu, dan perayaannya adalah 30 Juli Sabtu yang akan datang ini di Sanui pukul 6. Jadi doakan acara ini. Kalau mau bergabung, kalau ada cuti boleh juga. Nanti suami boleh ajukan bagaimana mentranslate, karena dari India ya, Tamil ya. Ini penyanyi yang terkenal dan boleh belajar dari beliau banyak. Puji Tuhan. Baptisan ayam ya, untuk 2022 akan diadakan 20 Agustus, dan hari ini akan dimulakan kelas baptisan yang pertama. Jadi semua yang mau dibaptis hari ini tolong jangan pulang dulu, kita akan ikuti kelas baptisan. Puji Tuhan. Dan bagi Anda yang rindu melayani, berdoa supaya Tuhan menyitakan kepada Anda bagaimana cara pelayanan yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Pelayanan dan penginjilan merupakan satu kewajiban. Katakan kewajiban bagi saya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kegiatan kita sepanjang minggu kita banyak full acara di Sangwe. Doakanlah supaya semua berjalan dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan notanya, siapkan pena, supaya kita betul-betul maksimal diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, sekarang musim influenza ya. Ya, jadi jaga kesehatannya.
Ya, ada yang ambil masa sampai 2 minggu recover, ya. Tapi kita percaya Tuhan menolong. Amin. Haleluya. Ya, influenza lain dengan COVID, ya. Kepala dibuatnya ini semua. Jaga kesehatan. Amin. Jaga kesehatan, tetap minum air banyak. Puji Tuhan, hilangkan minyak, makanan yang berminyak mungkin untuk elakkan, ya. Haleluya. Ini saudara kita di situ juga, ya. 2 minggu, 3 minggu kena. Hampir 3 minggu, ya. Suami pun begitu banyak. Ada banyak saudara, ya. Lama ya orang, ya. Isu cuaca ataupun udara, hanya perlu jaga kesehatan selalu. Amin. Kalau boleh berbatuk, ya jangan dekat-dekat dengan orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tapi kita semua disembuhkan Tuhan, ditolong Tuhan. Amin. Saudara Yesus yang luar biasa menjaga kita semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Minggu lalu, siapa yang diberkati dengan khotbah Bapak Pendeta Sigalinggi? Coba angkat tangannya. Semua diberkati. Haleluya. Haleluya, ya. Kita dengar ulang-ulang pun tak lupa, ya. Begitu, apalagi dengan suasana baru di ibadahnya. Saya pun ulang-ulang itu lebih dengar view acara ibadah minggu lalu, ya. Puji Tuhan, tidak bosan dan semakin diberkati. Amin. Haleluya. Dan hari ini sama seperti tajuk kita bulan Juli adalah tentang kesembuhan. Ya, tentu kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang tak terbatas itu masih bekerja di dalam diri kita, di tengah-tengah kita. Amin. Kuasa Tuhan yang tak terbatas bekerja di dalam saya, katakan. Haleluya. Ya, kuasa Tuhan, firman Tuhan yang tak terbatas, ya. Ya, jadi tajuk hari ini adalah kuasa yang tak terbatas. Kita ulangi, lihat dalam kitab Yohanes 3:34. Yohanes 3 ayat 34 sekali lagi. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Ya, sekali lagi sama-sama kita baca 1, 2 ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kita dikaruniakan roh dengan roh yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di dalam saya, Roh Kudus di dalam Anda adalah Roh Kudus yang tidak terbatas. Artinya bahwa tidak dapat dibatasi oleh kekuatan dunia, tidak boleh dibatasi oleh kuasa waktu, tidak boleh dibatasi oleh situasi. Karena Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa. Betapa luar biasanya kalau kita menjadi seorang anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka percaya, kalau Anda belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dahaga akan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Karena rugi, sangat terlalu rugi Anda. Sebab orang Kristen yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, sebagai orang Kristen yang tidak memiliki Roh Kudus, ya, maka Roh Kudus yang tak terbatas itu tidak bekerja di dalam dirimu. Roh Kudus artinya, Roh Kudus yang tidak terbatas itu artinya bahwa melebihi kemampuanmu. Apa ini? Haleluya. Ya. Ya, ini pun segala sesuatu benda mati terbatas. Amin. Makanya secanggih apapun masih terbatas. Manusia terbatas. Hanya Roh Kudus yang tak terbatas. Amin. Hanya Tuhan yang tak terbatas. Jadi ya, kita
sangat beruntung kalau manusiawi kita yang terbatas ini ditinggali, dihiasi, dipenuhi dengan Roh Kudus yang tak terbatas. Betapa kita menjadi seorang anak Tuhan yang tak terbatas. Amin. Haleluya. Artinya kamu boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Kamu diizinkan, kamu diberi kesempatan untuk melihat perkara hal-hal yang tak terbatas di hadapan. Diri kita berkata kita terbatas. Kemampuan kita berkata, pikiran kita berkata kamu terbatas. Dunia akan berkata kepada kamu orang yang terbatas. Tetapi firman Tuhan hari ini kita dengar kembali bahwa apabila Roh Kudus di dalam saya, katakan apabila Roh Kudus di dalam saya, menjadikan saya seorang anak Tuhan yang tak terbatas. Artinya kamu boleh melakukan yang lebih dari kemampuanmu. Amin. Hanya bersama dengan Roh Kudus, hanya karena Roh Kudus kita boleh melakukan lebih dari kemampuan kita. Haleluya. Contohnya, bila kita diberikan kesempatan melayani, berada di sini, melihat kalau kita tengok pada kemampuan kita, rasanya kita tidak mampu. Betul? Dia tidak mampu. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia. Kita boleh berada di sini, diizinkan. Kalau dalam perjanjian lama, Anda tahu, kalau masuk dalam kemah ruang maha suci itu, hanya imam yang boleh masuk. Imam pun boleh masuk untuk mengaturkan sembahyang di dalam peralatannya, ya, untuk melihat alat-alat masih adakah, masih menyalakah, pelita emas, ada pelita ya, seperti api menyala. Itu pun yang masuk. Anda tahu, mereka diikatkan di kaki dua-dua dengan rantai, mulai dari pintu, ya. Ada bunyi seperti orang ini akan ada jalan krik 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 gitu ya, makanya menarik mereka ada bunyi-bunyi macam itu. Nah, imam pun demikian. Jadi setiap melangkah ada bunyi. Nah, kalau imam itu tidak benar, tidak suci, maka tidak ada lagi bunyi itu, bunyi ketika melangkah. Nah, sudah tahu dia sudah mati di dalam. Imam itu sudah mati di dalam ruang kudus itu. Tabernakel ya, tabernakel. Ya, tabernakel di mana Tuhan di sana berdiam. Maka tidak bermain-main sebenarnya untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak bermain-main berada di depan, di hadapan ini. Karena di hadapan ini adalah tempat yang suci. Melalui kita digunakan Tuhan bagaimana membawa, memimpin jemaat untuk bernyanyi memuji Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan menyampaikan firman, kalau saya sampaikan yang salah, maka jemaat akan sesat. Kalau seorang pemimpin pujian tidak benar, bagaimana umat Tuhan boleh memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan? Kalau dengan kemampuan kita tidak layak. Amin. Haleluya. Maka ada orang yang merasa dia belum layak, dia takut. Sebab dia rasa kapasiti dia belum berada di sana. Tetapi saya mau beritahu kepada kita semua di sini bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itu dijanjikan. Katakan Roh Kudus itu dijanjikan.
adalah pekerjaan Roh Kudus yang tak terbatas. Amin. Menjadikan kamu seorang anak Tuhan yang tak terbatas. Maka dimanapun kamu boleh berdoa kepada siapapun. Amin. Haleluya. Maka jangan takut. Siapa tahu ada emergency di rumah kamu dia sudah sangat kritikal. Dia perlu pertolongan. Pertolongan yang pertama adalah Tuhan melalui doa. Amin. Jangan takut. Doakan dulu. Tuhan, sembuhkan dia dalam nama Yesus, aku minta. Percaya, Tuhan bersamamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan melalui engkau, keluargamu boleh diubahkan Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak boleh. Karena kuasa Tuhan yang tak terbatas. Percayalah. Dan ini janji Tuhan pasti digenapi. Satu orang selamat, seisi rumah selamatkan. Amin. Jadi ini yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tak terbatas. Angkat tangan ke Tuhan, miliki janjimu itu Tuhan. Aku menjadi seorang anak Tuhan yang tak terbatas. Karena Roh Kudus di dalamku adalah Roh Kudus yang tak terbatas. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bekerja, bisnis, apapun. Kau boleh menjadi seorang anak Tuhan yang boleh berkembang. Mengembangkan sayap ke kiri dan ke kanan. Karena Roh yang tak terbatas. Puji Tuhan. Hari ini ya, dengan baju kuasa yang tak terbatas, kita melihat contoh dalam kitab Yohanes 5 ayat 1 hingga 14. Cepat dibacakan ya. Yohanes 5. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab suatu waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan yang menggoncang air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, dia sembuh. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lama sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Nah, apa yang kita mau lihat di sini adalah ya, Yerusalem ada namanya kolam Bethesda. Ya, di Yerusalem itu ada tempat-tempat yang namanya di sana ada sejarah-sejarah di mana Tuhan pernah tinggal di sana. Amin. Ya. Nah, kolam Bethesda ini ya, ketika airnya bergoncang, di situ bertanda malaikat Tuhan sedang turun di sana. Dan setiap orang yang cepat melompat ketika air bergoncang, maka sembuhlah segala penyakitnya. Tetapi ada masalah yang terjadi, yang kita lihat dengan satu orang di sini di ayat yang ke-5. Ya, coba dilihat ayat yang ke-5. Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, dia 38 tahun. Sakit apa dia? Dia hanya terbaring, ya kan? Dia hanya boleh terbaring, artinya dengan kata lain dia tidak boleh dia lumpuh, ya dia tidak boleh bergerak tanpa pertolongan sesiapapun. Ya, apa yang mau saya terangkan di sini adalah ya, sebab itu
terlalu lama dia sakit. Dia menderita penyakitnya itu 38 tahun. Itu sangat lama. Ya. 38 tahun bukan umur yang muda lagi, tetapi yang sudah dewasa. Nah, setiap kali dia melihat air bergoncang itu, dia hanya menunggu ada orang berbelas kasihan, tapi tidak ada. Namun Yesus tahu, katakan Yesus tahu. Yang pertama, Yesus tahu. Amin. Yesus sangat mengerti. Yesus melihat keadaanmu, situasimu. Hanya Yesus tahu. Orang begitu ramai orang. Bayangkan, tak tahu kita berapa lama orang ini bisa di sana untuk menunggu pertolongan orang lain memasukkan dia, menolong mengangkat dia ke kolam. Tidak ada. Kadang-kadang merasa demikian. Kita seolah-olah merasa tidak ada orang yang mampu menolong. Seperti seolah-olah manusia satupun, siapapun tidak ada yang mampu lagi menolong. Ataupun tidak ada yang tergerak hatinya untuk menolong. Namun Tuhan tahu. Katakan Tuhan tahu. Tuhan tahu situasiku. Tuhan paham keadaanku. Amin. Yesus tahu. Ayat 6 bacakan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Amin. Jadi jangan katakan Tuhan tidak tahu. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan tahu. Engkau tahu Tuhan. Saya. Engkau tahu keadaan saya. Engkau tahu situasi saya. Adakah engkau orang yang lemah? Adakah engkau merasa orang yang terkucilkan? Adakah engkau mungkin orang yang apa saja masalahmu? Apa saja yang menekan hidupmu? Tuhan tahu. Amin. Angkat tanganmu. Tuhan, engkau tahu. Engkau mengerti. Tuhan tahu berapa lama aku mengalami masalah ini. Tuhan tahu berapa lama aku memendam masalah ini. Tuhan tahu berapa lama engkau menderita dengan masalah itu. Dan Tuhan mampu menolongmu. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus. Dia tahu. Jangan katakan tidak ada yang tahu. Amin. Hanya Tuhan. Bayangkan orang itu berada di antara ramai orang setiap hari. Sebab itu orang berlomba untuk melompat, untuk masuk ke kolam itu ketika kolam itu bergoncang. Boleh bayangkan juga ramai orang yang melihat dia. Ramai orang yang tengok dia dalam situasi itu. Tapi tidak ada orang yang mencoba berusaha menolong. Tapi Tuhan begitu baik. Amin. Kau Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu memperhatikan. Ya. Jadi apa yang Yesus lakukan? Yang kedua, yang pertama Tuhan Maha paham, Tuhan tahu situasimu, keadaanmu. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Ayat 6b. Apa yang Yesus katakan? Ayat 6, ulangi. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah dia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Kira-kira pertanyaan Yesus ini apa? Penting atau tidak penting? Kira-kira Yesus tahu orang ini perlu sembuh? Perlu sembuh. Tapi Yesus mau tahu pengakuan orang tersebut. Amin. Orang tersebut perlu jujur kepada Tuhan. Perlu rendah hati. Maukah engkau sembuh? Jangan kau mau sembuh karena kau dipaksa-paksa, ataupun karena engkau ditarik-tarik, karena engkau diberitahu, karena engkau dipujuk-pujuk. Contohnya,
Yesus berkata, maukah kau sembuh? Amin. Karena itu perlu dari kita keputusan itu. Aku mau sembuh Tuhan. Artinya ada kerinduan. Katakan ada kerinduan. Ada keinginan, ada kepercayaan, ada kehausan, ada kedahagaan. Itu sangat penting. Untuk mengikut Tuhan, untuk mengalami mujizat, ada kerinduan. Amin. Bulan depan tema di gereja kita adalah trust. Ya, trust artinya percaya, confident. Ya, bukan semata confident artinya yakin. Amin. Yakin penuh. Yesus mau melihat respon dia. Mau kau sembuh? Mungkin kau selama ini antara ragu-ragu atau apa, tapi Yesus mau respon. Katakan, Yesus mau respon saya. Amin. Perlu respon. Haleluya. Haleluya. Sangat perlu respon. Ya, karena respon itu adalah feedback dari hati, sikap kita. Amin. Maukah kau sembuh? Ya. Pertanyaan itu sangat penting untuk kita semua. Ya, jangan kita katakan, Tuhan, masa kau nggak tahu? Ya pastilah. Kadang-kadang kita senang menjawab ya, berdalil ataupun memberikan ulasan, memberikan jawaban. Tapi di situ diperlukan kerendahan hati. Amin. Ya, rendah hati. Ya, aku rindu. Ya. Kadang-kadang manusia ya punya sikap yang egonya sangat tinggi. Ya. Sudah minta bukan kita di bawah, di atas ya. Bukan mau rendah hati. Perlukan kerendahan hati untuk mengalami mujizat. Amin. Haleluya. Mau melihat Tuhan bekerja, diperlukan kerendahan hati. Sikap hati. Nah, yang ketiga, kita melihat apa jawaban orang lumpuh tadi. Ayat 7 bacakan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, lelaki itu, orang lumpuh itu berkata, Tuhan, tidak ada orang. Hanya Tuhan paham situasi. Aku mulai mencoba menggeserkan badan dia, karena dia berbaring saja. Sebelum dia sampai, orang sudah sampai. Karena siapa yang cepat? Katakan, siapa yang cepat? Maka lambat-lambat itu tidak baik. Amin. Haleluya. Termasuk jangan anak gereja. Orang yang cepat. Amin. Cepat. Katakan cepat. Bersegera. Karena sebelum aku sampai, orang sudah mendahului. Karena orang yang cepat ketika bergoncang itu tidak lama. Bergoncang begitu saja seperti gelombang kan. Begitu. Pernah lihat gelombang laut? Ya. Begitu. Jadi kalau sudah lewat tidak ada lagi bersisa. Maka perlu cepat. Amin. Katakan perlu cepat meresponnya. Kasih tahu di kanannya kalau ada orang di sebelahnya. Jangan katakan nantilah, tunggulah. Ya. Kalau lambat ya lambat datang. Lambat usianya, lambat prosesnya. Perlu cepat. Ya. Untuk menerima mujizat itu perlu cepat dengan respon cepat. Tuhan tahu. Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Sehingga ya baru aku mau bergerak, orang sudah mendahului. Bagaimana Tuhan? Jangan
Jangan bagi alasan. Amin. Apa kata hamba Tuhan minggu lalu? 3 perkataan full stop. Tidak tahu, tidak ada, tidak bisa. Coba buat. 3 perkataan perlu di stop. 3 perkataan perlu di stop. Tidak tahu, tidak bisa, tidak ada. Amin. Stop berkata demikian. Tidak ada, tidak tahu, tidak bisa. Perkataan coba untuk Tuhan tidak ada kata-kata ini. Amin. Amin. Untuk Tuhan tidak ada perkataan ini. Tidak tahu. Kadang-kadang dengan cepat, tidak tahu lah. Sebenarnya bukan dia tidak tahu, dia mau lepas tanggung jawab. Sehingga dengan mudah tidak tahu. Ya kan? Siapa saja yang tidak tahu. Susah, nanti banyak pertanyaan. Itu ciri-ciri orang yang lepas tanggung jawab. Tidak bisa. Tidak mau dibebankan. Tidak mau disusahkan. Akhirnya berkata tidak bisa. Ada lagi? Tidak ada. Tuhan sediakan segalanya ada. Amin. Amin. Jadi jangan katakan aku tidak bisa, aku tidak ada waktu. Apalagi tidak ada waktu. Waktu ada 24 jam. Amin. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jadi 3 itu jangan lupa ya. Ya, tidak ada, tidak tahu, tidak bisa. Nah, orang itu punya alasan, Tuhan, tapi Yesus menunjukkan supaya alasanmu itu tidak akan pernah berlaku. Bahwa alasanmu itu tidak benar. Apa yang Yesus buat? Bahwa Yesus melakukan mujizat yang terbatas. Coba baca ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Amin. Hari ini kita melihat bahwa mujizat Tuhan tidak ada terbatas. Bahwa orang lumpuh itu berjalan bukan karena Yesus tolong dia masuk ke kolam itu, tapi apa? Dengan berkat Tuhan. Yesus mau mematahkan alasan orang lumpuh itu. Bahwa kalau kau percaya, engkau pun boleh berjalan tanpa masuk ke dalam kolam itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu makanya kuasanya tak terbatas, firman-Nya tak terbatas. Yesus menunjukkan mujizatnya bahwa dia lebih hebat daripada kolam Bethesda. Katakan amin. Dia lebih hebat daripada apa yang kau lihat di dunia ini. Dia lebih hebat daripada kekuatan dunia. Amin. Dia mau katakan bahwa Yesus mau tunjukkan bahwa alasan orang lumpuh itu bukan itu membuat dia tidak sembuh. Tidak boleh, tidak masuk, tidak bisa mendahului orang masuk ke dalam kolam Bethesda. Dan Yesus berkata bahwa bukan hanya kolam itu yang boleh menyembuhkan engkau, tetapi imanmu. Amin. Imanmu, katakan iman. Haleluya. Haleluya. Maka jangan berkata, aku tidak punya ini, sehingga aku tidak boleh lakukan. Aku tidak sampai, tanganku tidak sampai, sehingga aku tidak boleh memiliki. Tidak. Mujizat itu hanya dengan percaya pada perkataan firman. Amin. Amin. Ada satu lagu yang selalu kami dengar, ya. Yang terakhir kami saya sharingkan lagu bahasa Inggris ya, Cici. Dia berkata, you say I believe, you say is done. Kau berkata, aku berjalan. Engkau berkata, itu berlaku. Amin. Itu terjadi. Amin. You say I believe, you say is done. Wow, lagu yang begitu
percaya, engkau berkata, maka itu jadi. Amin. Amin. Orang itu mencoba membela diri dia, Tuhan tidak ada yang tolong aku untuk memasukkan ke kolom Bethesda itu. Kadang-kadang di saat kita lemah, banyak alasan kita buat untuk membela diri kita. Banyak alasan kita buat untuk menutupi kesalahan kita. Tetapi sesungguhnya kita susah untuk mengakui kekuasaan firman Tuhan. Dan mengakui, amin. Iya Tuhan, aku percaya. Cukup. Jadi, kalau kita mampu melakukan itu, maka tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Dan menyesal itu. Aku percaya. Engkau berkata, aku percaya. Engkau berkata, itu jadi. Amin. Amin. Yesus hanya berkata, coba baca sekali lagi ayat 7 itu. 8 ya, 8. Kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tulangmu dan berjalanlah. Amin. Yesus tidak berkata, mari aku tolong kamu masuk ke kolam. Oh, Yesus Maha Kuasa. Dia lebih hebat daripada kolam ini. Amin. Amin. Dia lebih hebat dari kolam Bethesda. Bangunlah. Haleluya. Angkat tulangmu. Artinya kau perlu bertindak. Amin. Haleluya. Untuk melakukan firman Tuhan ini perlu bertindak. Bukan hanya percaya, perlu bertindak. Karena kau perlu bertindak. Perlu action. Tidak cukup percaya. Perlu action. Perlu praktek, perlu dilakukan. Bangunlah, angkat tulangmu, katanya. Amin. Artinya jangan lagi kau berbaring di situ. Bangun, jangan lagi kau tidur di situ. Artinya jangan tinggal lagi dalam kelemahanmu itu, jangan tinggal lagi dalam masalahmu itu. Keluar dari sana. Haleluya. Keluar dari sana. Begitu dia. Haleluya. Ya. 2 minggu lalu saya begitu. Ya. Saya agak terganggu dengan asam lambung. Akhirnya dia makan, akhirnya beban. Saya begini, peringkatnya besar. Berapa lama engkau duduk atas kepala saya? Berapa lama engkau mengganggu kehidupan saya? Stop. Mulai sekarang aku tidak mau dengarkan lagi umpamakan disakiti. Nanti kan ada simptom yang gak enak gastrik ini. Saya berkata, dari hari ini aku tidak mau dengar kau. Kau stop, kau diam, kau berhenti. Mulai saya kerjakan selalu besok ya, kerja semua, cuci lah inilah semua, satu hari. Datang juga, stop. Kau tidak boleh masuk ke kepala saya. Karena pikiran kan, pikiran yang diganggunya. Kau makan masih sakit. Kau makan, masa di jam 2 jam makan pernah? 2 jam makan biskut tadi dari harus nasi. Tak boleh ini mobil layar seterusnya. Tidak boleh stop. Saya kerja. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita yang bagi dia penuh. Mulai bertindak. Amin. Bangunlah, angkat tulangmu dan berjalan. Kira-kira orang lumpuh itu tiba-tiba langsung melompat. Ketika dia mulai bertindak seperti apa yang Tuhan Yesus suruhkan, disitulah mujizat terjadi. Amin. Disitulah mujizat. Kenapa Yesus berkata, engkau melompat-lompat dulu. Setelah itu kamu bawa tilangmu pulang. Bangunlah, angkat tilangmu dan berjalan.
Tuhan mau ketika Tuhan sudah membuat mujizat, kita bertindak. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan sudah bertindak, dan mulai orang lumpuh itu pun berjalan. Dan yang poin yang keempat, apa dikatakan ayat 14? Coba baca. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Amin. Kemudian Yesus setelah beberapa lama dia berjumpa dengan orang itu. Yesus tidak lupa. Amin. Jangan lupa, katakan Yesus tidak lupa. Yesus tidak lupa. Kadang-kadang manusia lupa. Sudah disembuhkan, sudah ditolong lupa. Ya, sudah pernah mengalami mujizat Tuhan, sudah pernah ditolong Tuhan lupa. Ketika dalam kesusahan, ya dia datang kepada Tuhan, tapi setelah itu lupa. Tapi Tuhan tidak lupa, amin. Orang lupa itu jumpa, Yesus jumpa dengan orang itu di bait Allah. Apa kata Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Poin yang keempat, jangan kembali kepada manusia lama. Jangan berbuat dosa lagi. Karena apa? Mengapa Yesus berkata? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk berubah, bertukar, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dan tinggalkan dosa, jangan pernah kembali lagi untuk melakukan kembali ke manusia lama itu. Supaya apa? Kepadamu tidak terjadi lebih buruk. Kita lihat dalam Lukas 11 ayat 24-26. Lukas 11 24-26. Ini yang terjadi kalau seseorang itu tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Bacakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena dia tidak mendapatnya, dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi terapit. Nah, jadi setan, ketika kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah hidup baru. Nah, setan pergi, memang dia tinggalkan. Tetapi setan akan cari lagi. Setan akan datang mencari lagi. Anda ingat, setan akan lepaskan begitu saja? Tidak. Setan tak akan biarkan begitu saja kita mengikut Tuhan. Ada tantangan, katakan ada tantangan. Selalu setan akan datang mencari. Dia akan datang kembali, ditengoknya, ditelitinya, diperhatikannya kita. Dan ketika ditengoknya, kita mulai kosong dari firman, tidak datang lagi. Dulu ikut Tuhan baru-baru, sukacita mau kebaktian. Ya, ini orang-orang yang baru dibaptis dengarkan ini. Awal-awal dia sukacita, dia tidak mau lepaskan kebaktian minggu, dia tidak mau lepaskan doa, tidak mau lepaskan baca firman Tuhan setiap hari. Lama-lama dia mulai bosan, dia tinggalkan. Setan akan datang. Apa katanya tadi? Dia tengok sudah kosong hatinya dari firman. Dia tengok sudah kosong dari doa. Maka apa jadi? Dia pergi memanggil kawan-kawannya iblis. Baca sekali lagi. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi, ya, seseorang yang sudah meninggalkan Tuhan, ya, dia keadaannya lebih buruk dari sebelumnya.
lebih jahat dari sebelumnya. Makanya kita lihat orang-orang yang murtad itu, ya, orang yang murtad itu dia tidak takut perkataan-perkataan yang membalikan fakta Alkitab. Banyak itu kan? Dia berani menyatakan statement-statement, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman. Ya, siapa itu banyak? Seperti Yahya Walonila itu banyak. Dulu pun dia jadi pendeta-pendeta apa tidak tahu. Memberitahukan statement yang tidak benar. Tapi mudah-mudahan dia sudah bertobat ya setelah masuk penjara. Ditinggalkan imannya kepada Tuhan, hidupnya lebih buruk, lebih jahat. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Keadaan Anda akan lebih buruk dari sebelumnya, karena ada roh jahat yang lebih jahat 7 kali akan memasuki Anda, merasuki Anda, menguasai, memperbudak hidup Anda. Ada contoh-contoh ya orang-orang yang sudah murtad. 1 Timotius 1. Ini contoh-contoh mereka yang murtad, yang meninggalkan imannya kepada Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Beberapa orang yang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Timoneus dan Alexander yang telah diserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi ada beberapa orang yang telah menolak hati nuraninya yang murni. Karena itu kandaslah iman mereka. Tahu kandas? Paham kandas? Orang Malaysia paham kandas? Terkandas. Ya. Paham ya Malaysia? Ya, selalu kalau bot kapal terkandas, ya, karena sudah tidak ada air, mungkin karena pasang surut terkandas, tidak boleh bergerak. Ya, terkandaslah, habis, sudah tidak punya apa-apa lagi iman, terkandaslah iman mereka. Jadi orang yang selalu menolak hati nuraninya yang murni, karena Tuhan memberikan kepada semua orang hati nurani yang murni. Artinya bahwa hati nurani yang murni itu berkata, kamu salah. Itu ada selalu ya. Kamu salah sebenarnya. Mengaku saja, jujur saja. Kamu salah, tidak boleh. Apalagi Roh Kudus yang sudah berada di dalam kita. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Jangan selalu tolak itu, jangan selalu tutup hati. Kalau Roh Kudus sudah berkata menegur, oke, coba jujur saja. Amin. Jangan lama-lama terkandas imannya. Ya. Di antaranya Hymenaeus, Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi orang yang terkandas imannya selalu cenderung menghujat. Menghujat itu tidak mengakui, menyatakan yang kebalikan, oposit daripada kebenaran. Yang menafikan firman, menafikan kebenaran, itu menghujat. Menafikan Tuhan, menafikan Roh Kudus, menafikan kuasa Tuhan, itu menghujat. Akui firman, amin. Akui firman Tuhan dalam hidupmu. Akui pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Akui hidupmu adalah karena anugerah tiap-tiap hari. Akui semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Semua harus diakui. Haleluya. Haleluya. Kalau mujizat itu tak terbatas. Amin. Mau semua mujizat yang tak terbatas? Haleluya. Orang lumpuh itu hanya mengharapkan goncangan air Bethesda, tetapi Tuhan lebih daripada kolam Bethesda. Amin. Amin. Bahwa kuasa Tuhan lebih daripada kolam Bethesda. Katakan bahwa kuasa Tuhan lebih daripada kuasa Tuhan untuk menolong aku, lebih daripada cara dunia, lebih daripada apa yang kupikirkan, lebih daripada apa yang kurencanakan. Kuasa Tuhan lebih besar yang mampu menolong
menolong hidupmu, mampu menyembuhkan, mampu membuka jalan untuk memberikan pertolongan, mampu memberkati hidupmu dan masa depanmu. Amin. Kuasa Tuhan tak terbatas. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Syukur Bapa, syukur Yesus. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat kau lakukan. Haleluya.
semua jemaat Tuhan yang ada di sini, berhentilah memberikan alasan-alasan, berhentilah memberikan dalih-dalih. Seperti orang lumpuh itu mencoba membela diri dia dengan banyak alasan. Kadang-kadang dengan cepat kita memberikan banyak alasan, banyak dalih. Tuhan tidak suka banyak alasan. Tuhan mau kita percaya karena Dia adalah kuasa yang tak terbatas. Dia Tuhan yang tak terbatas. Kita dipanggil untuk percaya. Kita dipanggil untuk percaya dan bertindak. Tuhan tidak memanggil kita untuk berdalih. Tuhan tidak memanggil kita untuk membuat alasan-alasan. Tetapi Tuhan mau panggil kita. Tuhan panggil kita supaya kita percaya dan bertindak. Angkat tanganmu. Katakan, aku mau jadi orang yang percaya dan bertindak. Artinya percaya dan melakukan. Percaya dan beraction, bertindak. Melakukan. Tuhan tidak panggil engkau berdalih. Orang lumpuh itu berlama-lama dan berdalih. Dia cari alasan-alasan. Itu hanya membuang waktunya. Jangan buang waktumu dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan firman. Itu hanya alasan menurutmu, menurut pikiranmu, menurut hatimu, menurut cara dunia, menurut tipu daya iblis. Tapi berhenti untuk memberikan alasan mulai hari ini. Tidak ada alasan selain hanya untuk mengakui, melakukan firman, bertindak sesuai dengan firman. Maka kau akan melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu. Angkat tanganmu, Tuhan, ini aku mau berhenti memberikan alasan. Oh, apalagi mengada-adakan alasan, berhentilah. Oh, bertindaklah, percaya pada firman Tuhan. Haleluya. Dan terbatas kuasa-Mu Tuhan, akui semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin bagi yang tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu. Apa yang kelihatan mustahil bagi
berpercaya, berdoa, percaya, berdoa, percaya, berdoa, percaya, berdoa, percaya, berdoa, percaya. Sampai mujizat terjadi, sampai pertolongan datang. Berdoa dan percaya, berdoa dan percaya, sampai mujizat terjadi. Itu yang perlu kita miliki, itu yang perlu kita kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Kita berdoa, kita percaya, semakin berbondong-bondong jiwa-jiwa akan diselamatkan melalui saya dan saudara. Kita menginjil, bergerak kita menginjil. Jangan malu untuk memberitakan, menyaksikan Injil. Jangan malu, karena itu tanggung jawab kita. Firman Tuhan mengatakan jangan diam, jangan terduduk, bergerak menginjil di dalam nama Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang tak terbatas akan menggunakan kami jemaat Tuhan. Banyak jiwa yang banyak jiwa Tuhan di luar sana yang diperbudak oleh dosa dunia. Tuhan selamatkan mereka, selamatkan mereka. Pakai kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami akan memberikannya dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita. Yesus dalam kebenaran. Glory, haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan, Kau menyatakan kuasa-Mu bagi kami, menyatakan cinta-Mu, menyatakan kasih-Mu bagi kami, supaya kami hidup berserah kepada Tuhan, supaya kami benar-benar mengandalkan Tuhan, supaya kami benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup memahami kehendak Tuhan. Kami sedang mendengarkan firman-Mu. Tuhan tahu situasi kami, Tuhan lebih tahu keadaan kami. Dan yang kedua, Tuhan mau respon kami, reaksi kami yang sungguh-sungguh rendah hati. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup melebihi daripada kekuatan dunia ini, dari cara berpikir kami untuk menolong kami. Tuhan lebih tahu
Tuhan, Tuhan. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah ini Tuhan yang memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan, arahkan hatimu, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, kasih setia, kasih sayang dari Bapa, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus dari segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, yang jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan sudah berdiri. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya. Terusik sebentar, yang sebelah sini mau training musik. Kita di sebelah sana kita belajar baptisan, ya baptisan kelas dan di sana terusik. Puji Tuhan, Tuhan berkati.